Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita dalam Warta Berita Minang di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tinggian kualitas produknya. Istri Gubernur Sumber apresiasi kepedulian perantau Minangkabau dari PBKM DKI Jakarta yang berwakaf Al-Quran. Buletin berita Minangkabau selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tinggian kualitas produk, memperkuat inovasi sarata memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan Nofri. Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry dorong pelaku IKM dan UMKM tinggian kualitas produk, perkuat inovasi serta manfaatkan teknologi digital. Tujuannya agar usaha naik kelas serta tambah pasar lebih luas mulai regional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat Civitas Akademika Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Dalam paparannya, Nyonya Maria Veronica menjelaskan, Dekranasda punya peran strategis sebagai mitra pemerintah, membina, mendampingi, serta mempromosikan produk unggulan daerah. Berbagai program pembinaan taruh dilakukan, mulai pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga pemasaran digital. Nyonya Maria Veronica menyambut UMKM serta IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu Dekranasda hadir membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas akses pasar agar mampu bersaing di era digital. Dirinya menilai penguatan kualitas produk harus dibarengi inovasi desain, kepemilikan sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi agar produk lokal punya daya saing lebih tinggi. Keikutsertaan dalam pameran, expo, serta promosi juga dinilai sarana efektif memperkenalkan produk unggulan Padang Panjang ke calon pembeli serta investor dari berbagai daerah. Optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Maria Veronica menegaskan, Dekranasda berkomitmen beri pendampingan berkelanjutan ke pelaku usaha. Pendampingan mencangkup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, hingga pembukaan peluang kerjasama jo berbagai pihak untuk memperluas jaringan pemasaran. Nofri melaporkan. Informasi selanjutnya Nusana Pandangan, sebanyak 1.100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Solo alah memperoleh sertifikasi halal gratis melalui program fasilitasi pemerintah sebagai upaya meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses pasar usaha lokal. Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPK UKM Kota Solo, Taufik Rusli mengatakan, para pelaku usaha tersebut alah melakukan pengurusan sertifikasi halal sejak Oktober 2025, kemudian sempat terhenti dan kembali dilakukan pada tahun 2026 kok. Di samping itu, Taufik Rusli menambahkan, DPK UKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bergerak capek untuk menggelar sosialisasi dan pendampingan intensif program wajib halal bulan Oktober atau WHO 2026. Nusana Pandangan, istri Gubernur Sumber apresiasi kepedulian perantau Minangkabau dari PBKM DKI Jakarta berwakaf Al-Quran. Laporan selengkapnya Joni Marbeta. Kami serahkan 6.000 Al-Quran untuk Sumatera Barat.
Mohon izin kepada Umi, mohon berkenan. Perkumpulan Bunuh Kando Minangkabau PBKM DKI Jakarta menyerahkan bantuan wakaf 6.000 mushaf Al-Quran untuk masyarakat Sumatera Barat. Bantuan itu merupakan hasil kerjasama PBKM DKI Jakarta Ju Badan Wakaf Al-Quran BWA. Penyerahan dilakukan dalam kunjungan silaturahmi kepada istri Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nyonya Harneli Bahar Mahyaldi. Rombongan dipimpin Ketua PBKM DKI Jakarta Dr. Rosita Medina didampingi Pembina Profesor Dr. Wesnina, Sekretaris Erni Abbas, dan juga Bendahara Deni Susanti. Pada dasarnya amanah penyaluran wakaf Al-Quran Konan dipercayaan DBWA kepada masyarakat di Ranah Minang. Program ko bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap Al-Quran sekaligus memperkuat pendidikan keagamaan di berbagai daerah. Melalui kolaborasi itu, sebanyak 1.000 mushaf akan disalurkan pula ke Kabupaten Pesisir Selatan, 2.000 mushaf ke Kabupaten Tanah Datar, masing-masing 50 mushaf ke Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Sijunjuang, Kota Sawalunto, dan Kabupaten Damastraya. Sementara 2.800 mushaf lainnya akan didistribusikan ke sejumlah daerah lain di Sumatera Barat. Program Wakafko merupakan bentuk kepedulian bersama dalam meningkatkan literasi Al-Quran, memperkuat pendidikan agama, membangun generasi berakhlak mulia serta memberikan manfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Organisasi Perempuan Minangkabau di perantauan tujuh menegaskan pula komitmennya untuk tarui berperan dalam menjaga adat dan budaya sekaligus mendukung pembangunan sosial dan keagamaan. Istri Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nyonya Harneli Bahar Mahyaldi menyampaikan apresiasi dan inisiatif PBKM DKI Jakarta dan BWA. Menurutnya kepedulian masyarakat Minangkabau di perantauan terhadap kampung halaman merupakan wujud sinergi nan positif dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan pembangunan karakter masyarakat Sumatera Barat. Mengucapkan terima kasih kepada Wakaf Al-Quran beserta Bunuh Kando DKI Jakarta atas bantuan yang diberikan kepada Sumatera Barat sebanyak Al-Quran untuk 7 kabupaten kota. Semoga ini bisa membantu untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan Al-Quran, terutama untuk rumah-rumah tahfiz yang ada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan menjadi hal yang akan membawa ke surga. Sebelumnya, pada Maret 2026, PBKM DKI Jakarta juga telah menyalurkan bantuan Al-Quran kepada rumah tahfiz Quran Ar-Rahman di Kelurahan Ayepaca, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung pendidikan Al-Quran di Ranah Minangko. Joni Marpita mengabat untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Sana pandangan, sebanyak Kepolisian Resor Polres Agam menanam sebanyak 300 unit atau 300 bibit pohon di lokasi bagian bencana hidrometeorologi di Sawah Laweh, Nagari Salereh Aya, Kecamatan Palembayan hari Rabu dalam rangka untuk meminimalisir banjir bandang. Kapolres Agam AKBP Muari mengatakan 300 bibit yang ditanam jenis mahoni 200 pohon, durian 50 pohon, dan alpukat 50 pohon. AKBP Muari mengatakan penanaman pohon di wilayah terdampak bencana banjir bandangko dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. AKBP Muari berharap bibit yang ditanam bisa hidup dengan baik agar menampung air dengan banyak sehingga bencana alam berupa erosi dan banjir bandang akan dapat diminimalisir. Guna mempercepat digitalisasi pembiayaan atau pembayaran pajak jo retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meluncurkan program Gerbang PAD. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Bupati Pasaman Barat Yulianto meluncurkan program Gerbang PAD dengan jargon Gerakan Basamo Membangun Pendapatan Asli Daerah Pasaman Barat. Program yang digagas tim percepatan jo perluasan digitalisasi daerah TP2DD itu bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus mempercapai digitalisasi pembayaran pajak jo retribusi daerah. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, peluncuran program itu menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan berkelanjutan. Sebab menurutnya, seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak. Ya, baiknya ini untuk bisa menjadi plan BA Pasaman Barat, dan ini saya sudah melaksanakan seperti itu tidak sulit ya. Artinya selagi kita mau cepat dan terlaksana dengan baik, saya kiranya hal ini semakin dapat ya. Artinya
Bupati Pasaman Barat Yulianto juga meminta TP2DD sarata seluruh pihak nan mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Pasalnya transaksi non-tunai pada sektor pajak daerah ala mencapai 99%. Namun digitalisasi retribusi daerah jo kepatuhan pajak kendaraan bermotor PKB Pasaman Barat masih berada di angka 48%. Sehingga pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, irigasi, hingga pembangunan nagari dapat didukung dengan fiskal nan kuat. Karena itu Bupati Yulianto menegaskan, peningkatan PAD indah hanya menjadi target pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan Basamo demi kemajuan Pasaman Barat. Alon Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadukan gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas Harago untuk membantu masyarakat. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto mengatakan, gerakan pangan murah diadukan di Ujung Gadiang Kecamatan Lembah Malintang dan di Pasakapa Kecamatan Lua Nanduo. Sifrowati Yulianto mengapresiasi dukungan sinergi BI dan Bulog dan menghadirkan program langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pasca pelaksanaan pasar murah, Wakil Bupati 50 Kota memberikan catatan strategis juga meminta masyarakat kelas menengah ke atas untuk menumbuhkan empati sosial jo indak membeli komoditas bersubsidi. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya magian catatan pasca terlaksananya rangkaian kegiatan pasar murah yang digelar di Pasar Dangunangwang Kecamatan Gugua. Ahlul menyampaikan bahwa program pengendalian harga itu sengaja dihadirkan oleh pihak pemerintah daerah sebagai bantuan bantalan sosial bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Namun di balik kesuksesan agenda pangan itu, Wakil Bupati menyoroti pentingnya perubahan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi kehadiran barang-barang bersubsidi. Dirinya mengimbau agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan tidak ikut mengantri atau mengambil hak fasilitas yang dikhususkan bagi warga kurang mampu. Ahlul Badri itu mengajak masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak mengakses komoditas bersubsidi itu demi menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, kesadaran mandiri dari kelompok masyarakat yang mampu untuk tetap berbelanja di pasar reguler bernilai sangat penting bagi keberhasilan program. Langkah bijak itu bertujuan agar esensi dari kebijakan pasar murah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat batu-batu tapi sasaran juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini sebagai bentuk kita ingin menghadirkan harga bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah untuk bisa mengakses ini. Dan kita berharap masyarakat yang punya kemampuan ekonomi bagus tidak usah mengakses ini dulu. Silakan belanja di tempat biasa, berikan ini kepada yang layak untuk membeli atau memilikinya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stimulan cara berpikir kita. Sekali lagi, yang ekonominya menengah ke atas, jangan akses, dalam tanda kutip, jangan akses untuk yang bersubsidi. Melalui momentum evaluasi itu, pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap masyarakat dapat semakin bijak serta memiliki empati sosial yang tinggi dalam menyikapi program intervensi ekonomi pemerintah. Irsyad melaporkan. Festival Pasambahan Nagari Garut 2026 cetak pewaris adik Minangkabau nan tangguh. Berikut laporan Joni Marbeta. Di mana nagita kemudiannya itu maka silang memakai dari beliau itu alam silang memakai dari beliau itu alam ini maka di sini yang katakan namanya sudah dibaca biar tadi punya bidang pengatur kita dimakan itu beliau pikirun banyak kedua lain mau berapa dewan cekok beratu menanti di perintahan aku mencari keturunan bayu di beliau dan balikan kok bagian kamaiso itu beliau kedua banyak beratu ayam dewan cekok aku menanti di perintahan aku datuk ambil tentu bayu di beliau yang memakan balikan kok jawan lah bayi bawan kok yang telah memperganti alam yang jadi buah bari itu di beliau yang memakan balikan yolah menurut pesan biasa. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja. Seruput yang dilakukan kini kok. Karena sebenarnya yang tahu banyak tentang budaya itu adalah pemilik budaya. Dan pemilik budaya itu siapa? Nagari dan nadu di Sumatera Barat. Itu salah satunya dalam bentuk fasilitasi kemajuan kebudayaan yang dilaksanakan. Dan hari ini kok bakal disambung dengan rumah baca anak nagari. Dua boleh kategori yang bisa diajukan untuk mendapatkan fasilitasi Kementerian Kebudayaan melalui dana abadi kebudayaan yang untuk 2027 itu yang akan dibagikan sekitar 500 miliar dengan investasi dana itu 6T di tiap tahun akan dibagikan ke masyarakat, ke komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan.
Itu untuk tiket kementerian. 25 orang peserta mengikuti Festival Pasambahan Nagari Gadui 2026 diselenggarakan 28 Juni 2026 di Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat bekerjasama Jo Rumah Baca Anak Nagari RBAN dan sebagai upaya menjaga serta merawat tradisi lisan dan adat di Minangkabau. Sebelum festival berlangsung, para peserta telah mengikuti pelatihan intensif sejak 21 hingga 27 Juni 2026 dan dalam pelatihan itu mereka dibekali kemampuan berkomunikasi melalui panitahan atau pasambahan adat Minangkabau dengan menampilan ampek materi utama yakni perundangan menjapit batu, perundangan siriah katanga, perundangan makan, serta perundangan manta marapulai dan bertujuan memperkuat identitas nagari melalui pelestarian budaya Minangkabau sekaligus menumbuhkan generasi muda dan memahami nilai-nilai adat dan tradisi. Secara resmi acara itu dan dibuka di Kasubag Umum Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat area di SSMA mewakili Kapalo didampingi Kasih Pagelaran dan Pameran Seni Budaya UPT Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat Vandrofis pemilik Rumah Baca Anak Nagari RBAN Sri Eka Handayani MPD Kepala Dinas DP3A PPKB Kabupaten Agam para wali corong senagari Gadui anggota DPRD Kabupaten Agam Babinsa Gadui serta Babin Kamtipmas Gadui Kasubag Umum Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat hari di SSMA dalam sambutannya menyampaikan bahwa urusan kebudayaan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sementara pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dalam upaya pemajuan kebudayaan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pihaknya apresiasi kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Baca Anak Nagari ko sangat rancak mulai dari penyusunan proposal, kajian hingga pelaksanaannya sehingga mendapat dukungan anggaran segadang 50 juta rupiah dan secara esensinya pelestarian budaya menjaga ekspresi budaya berupa nilai-nilai adat dan tetap berlandasan falsafah di Minangkabau ada bahasa di syarat-syarat bahasa di Kitabullah ABS SPK. Dikatakannya bahwa awak ingin acara ko lebih gadang lai diadakan di tahun kemukunya. Ya, kita dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat ya tentu saja akan terus berkomunikasi ya dengan lembaga-lembaga yang selama ini menggiatkan ya pewarisan dari pidato adat atau penetapan adat atau pesambahan ini untuk terus kita buatkan kegiatan-kegiatan. Bisa jadi kita nanti akan buatkan semacam festival yang skalanya lebih besar. Jadi bisa nanti melibatkan generasi muda kita ya dari berbagai daerah ya agar mereka ini terus termotivasi untuk belajar memperdalam ilmu terkait dengan pesambahan ini. Kebudayaan itu kan milik masyarakat ya, jadi tidak milik satu lembaga begitu. Jadi seluruh masyarakat kita harapkan terlibat. Nah dalam bentuk nanti kita bentuk sebuah komunitas kebudayaan. Untuk itu, komitmen melestarian kebudayaan harus tetap dijaga agar nilai-nilai adat tetap hidup di tengah masyarakat sehingga budaya Minangkabau indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Karena itu, awak sadonyo harus memiliki komitmen gadang untuk taruh melestarikan adat di Minangkabau ko melalui Festival Pasambahan Nagari Gadui 2026 nan diaduan ko tiaraan akan layak generasi muda nan indah hanya mahir batutur dalam pasambahan adat tetapi juga mampu menjadi pewaris nilai-nilai budaya Minangkabau di masa nan katibunyo. Joni Marbeta mengabat untuk berita Rahmi Minang pada siang hari ko. Saudara Badanga, demikianlah Warta Berita Minang untuk siang hari ko di edisi Senin 29 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.